Universitas Sangga Buana YPKP menyelenggarakan pendidikan berbasis pada entrepreneur. Paling tidak kami menggunakan dua konsep. Satu konsep membina, mendidik mahasiswa kita berbasis pada pembangunan karakter entrepreneur. Yang diharapkan ke depan, anak-anak kita memiliki motivasi yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik. Yang kedua, memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Membangun generasi muda kita, mahasiswa Sangga Buana, pada kemampuan menciptakan produk-produk. Inilah yang kemudian disebut dengan entrepreneur berbasis pada produk. Jadi, pendidikan Sangga Buana menggunakan dua pendekatan. Pendekatan membangun karakter bagi mereka yang ingin menjadi pegawai dan membangun karakter untuk menjadi entrepreneur sesungguhnya ketika mereka sudah memiliki ide gagasan untuk membuat produk dan menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. Insya Allah kami akan menjadikan lulusan Universitas Sangga Buana adalah the winners atau pemenang dan bukan follower. Maju Sangga Buana untuk bangsa Indonesia unggul. Selamat siang e-commerce. Perdana nih hari ini kita akan adakan webinar yang nantinya memang menjadi program rutin dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sangga Buana. Dan hari ini temanya adalah the importance of digital marketing in the new normal era. Nah, seperti kita tahu bahwa sekarang Indonesia ada pandemi gitu ya, pandemi corona yang memang mengharuskan kita harus ada di rumah, bekerja di rumah, kemudian belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Kurang lebih ada 4 bulan mungkin ya kita harus di rumah gitu ya. Ada 4 bulan harus di rumah, dan yang paling kerasa itu adalah dampaknya yang sangat meluas gitu ya. Dampak dari pandemi ini adalah ke berbagai sektor, mau itu agama, budaya, pendidikan, terutama yang paling kita rasakan adalah ekonomi. Dilema karena di satu sisi kita harus berada di rumah, di sisi lain kita harus memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Jadi memang kalau saya kutip dari kompas.com, Rabu 27 Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi pernapasan COVID-19. Selain itu, sosialisasi new normal diinstruksikan dapat dilakukan secara besar-besaran. Artinya, kita ini sekarang sudah ada di new normal kah? Ataukah memang masih ada di pandemi atau malah di transisi? Nah, penasaran kan? Makanya hari ini di studio kami sudah ada kedatangan 2 narasumber yang hebat sekali. Yang pertama ada Kang Adit. Selamat datang Kang Adit. Ya, terima kasih sudah mau sama-sama Bu. Kang Adit ini adalah owner dari Dapur GG. GG itu apa ya, Kang? Dapur GG itu gudangnya, Bu. Oh, jadi bisnis saya sebelumnya. Oh, oke. Tapi Makanya sudah berhenti sekarang. Oh, gitu ya. Makanya Kang Adit ini juga beliau adalah owner dari Gudang Game. Oh, jadi itu di sebelumnya. Oh, berubah menjadi Dapur GG. Oke. Kang Adit ini sarjana ekonomi. Iya, Bu. Sarjana ekonomi yang memang kalau saya lihat gitu ya,
Kang Adit ini sangat-sangat apa ya, antusias sama bisnis gitu ya. Setiap ada apa namanya pelatihan-pelatihan selalu aktif ikut ya. Dan saya pun ini nih kepo-kepo gitu ya, kepo-kepo IG-nya Dapur GG gitu ya. Kalau nggak salah ada 1.000 lebih ya postingan dari Instagram Dapur GG. Kemudian ada 7.000 followers ya. Banyak. Organik gitu Bu. Oh gitu ya. Kemudian kalau saya lihat juga kepo-kepo ya tadi. Boleh Bu. Kalau saya lihat juga kontennya itu kekinian sekali. Ada yang cara cuci tangan seperti apa, kemudian ada juga apa tips bahagia. Tips bahagia. Ala mamang gitu. Ala mamang kayak gitu, ini menarik kan ya. Kemudian sampai yang paling kekinian yang melatih gitu ya, yang berubah kalau nggak makan. Ibu lihat itu juga Bu. Waduh, malu saya. Kepo-kepo. Jadi nanti Kang Adit berbagi bagaimana caranya bisa bertahan, bisa lebih produktif lagi dalam keadaan pandemi ini gitu. Antara transisi tadi, apakah kita masuk ke new normal atau memang masih tetap ada di pandemi gitu ya. Dan yang gak kalah menariknya ada narasumber kita yang kedua, ada Kang Berry Arneldi ya. Kang Berry, terima kasih sudah mau hadir. Sehat-sehat ya. Kang Berry ini nih yang paling supernya ya. Kang Berry ini adalah Solution Director Lukita.com, the Digital Marketing Agency. Ahlinya digital marketing. Kan penasaran kan, ilmunya pasti banyak sekali, nanti kita korek-korek ilmunya gitu ya. Beliau juga seorang penulis buku ya. Baru rilis. Baru rilis. 1 bulan yang lalu lah. Oke. Bukunya tentang apa ya Kang? Kebetulan kampanye politik digital. Kampanye politik digital, nggak keren gimana coba? Pasti sangat-sangat penasaran kan gitu ya untuk dapat ilmunya. Tapi jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Ilmu Komunikasi USB YPKP. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya serahkan ke Kang Adit nih untuk berbagi. Silakan Kang. Oke, siap Bu. Oke, siap. Oke, perkenalkan, nama saya Aditya, saya owner dari Ayam Geprek Dapur GG. Pengalamannya kan gimana? Oke, ya teman-teman, jadi saya menjalankan usaha. Ini usaha ketiga saya teman-teman. Jadi usaha pertama itu di bidang network marketing. Nah, di sana saya banyak belajar sekali, banyak sekali belajar ini. Jadi saya di sini akan membahas digital marketing bisnis kuliner saat pandemi COVID-19 dari era normal ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya ada video sebenarnya sih pengen dilihatin ke teman-teman tapi nggak ada ya. Oke, nggak ada. Jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini sebutnya e-commerce ya Bu ya? E-commerce. Wah, ya. Hai teman-teman e-commerce. Ya, kenalin ya. Jadi teman-teman sebenarnya digital marketing itu menurut saya itu adalah salah satu cara terpenting untuk sukses. Cuman faktor yang benar-benar membuat kita sukses adalah sebenarnya faktor you teman-teman. Jadi andanya sendiri sebenarnya yang bisa bikin sukses kayak gitu ya. Sebelum kita ngomongin soal digital marketing di era COVID ini. Jadi banyak pelajaran berharga untuk saya. Jadi digital marketing itu adalah cara yang terpenting. Jadi adalah cara teman-teman. Jadi yang terpentingnya itu andanya sendiri. Karena Anda adalah eksekutornya teman-teman ya. Oke, saya sedikit flashback ke waktu saya memulai bisnis ini teman-teman. Jadi tadi sedikit kepotong. Saya ini bisnis ketiga saya. Jadi bisnis pertama saya jalankan waktu masih kuliah. Jadi kayak e-commerce ini kayaknya Bu ya. Masih zaman-zaman kuliah. Nah, waktu itu saya jalanin bisnis yang pertama itu tahun 2006 atau 2007. Nah, waktu itu lagi rame-ramenya MLM Bu, mungkin Ibu tahu? Tahu juga ya. Nah, saya mengikuti MLM. Di sana saya banyak sekali belajar teman-teman ya, terutama soal mindset teman-teman. Jadi dijungkir balikan sekali. Jadi awalnya saya pikir saya ingin bekerja di perusahaan besar dengan gaji besar. Saya berubah teman-teman. Jadi ingin pengusaha gitu ya. Ternyata banyak menarik sekali menjadi seorang pengusaha di sana. Nah,
Cuman sayangnya di bisnis itu saya tidak berlangsung terus dikarenakan saya sakit teman-teman. Jadi 2 tahun saya menderita cedera punggung Bu. Jadi cedera punggung selama 2 tahun. Jadi saya tidak bisa berbisnis yang fisiknya terlalu berat. Makanya saya buka bisnis yang kedua Bu, bisnis game. Nah di bisnis game itu enak ternyata. Pelajaran dari yang pertama itu mindset. Mindsetnya itu adalah passive income. Nah bisa saya dapatkan di yang kedua teman-teman. Passive income itu ternyata ada kondisi di mana suatu saat nanti kita nggak usah kerja pun tetap dapat penghasilan Bu. Wah itu enak sekali. Jadi saya diam aja penghasilannya tetap ngalir gitu ya kayak gitu. Nah itu cuman sayangnya saya salah pengelolaan keuangan teman-teman di situ sehingga saya jatuh dan saya juga tidak bisa mengelola SDM dengan baik. Nah di situ saya jatuh. Nah di sini yang saya pelajari adalah mental saya benar-benar diuji banget teman-teman di situ. Wah itu mengerikan banget ya. Jadi di yang pertama saya belajar soal mindset, di yang kedua saya belajar soal mental. Dan saya di situ kenapa mental saya diuji banget karena saya utang 500 juta teman-teman. Waduh. Mengerikan itu. Mengerikan. Jadi saya ini Bu 20 juta pengeluaran saya tuh 20 juta per bulan, tapi pendapatan saya cuma 10 juta waktu itu. Jadi terus-terusan kegerus dan akhirnya saya stres sekali waktu itu ya teman-teman ya. Nah di situ teman-teman saya bertobat, saya bertobat. Jadi waktu dulu tuh saya berpikir bahwa kita tuh harus bisnis tuh dari modal dulu teman-teman. Jadi saya banyak melakukan pinjaman segala macam. Nah saya bertobat teman-teman. Saya menggunakan modal seadanya waktu itu. Jadi saya jual properti saya. Jadi sebagian hutang saya sudah lunas, sisanya 250 juta lagi saya cicil ke investor-investor saya. Nah, jadi teman-teman pelajaran di sini kalau misalnya ingin memulai bisnis, pergunakanlah modal yang ada dulu, jangan dulu pinjam-pinjam sampai bisnis Anda benar-benar seksi. Nah, dengan modal 1 juta saya membangun dapur GG, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi dapur GG itu bisnis yang food delivery. Jadi memang dari awalnya memang food delivery teman-teman. Karena bisnis apa yang saya pikir bisa 1 juta tapi bisa jalan. Nah jadi saya nganterin sendiri teman-teman. Jadi istri saya masak, saya nganterin produknya. Nah ternyata itu ramai banget. Saya waktu itu menggunakan WA teman-teman. Jadi saya blast WA ke teman-teman saya. Jadi waktu saya punya banyak database. Jadi dari zaman dulu juga sebelum zaman digital marketing ya, database itu udah sangat penting sekali teman-teman. Saya blast ke teman-teman saya itu setiap hari itu banyak banget yang order gitu. Nah, cuman masalahnya di sana saya kewalahan teman-teman. Jadi dalam satu waktu itu orderan tuh banyak banget. Wah. Nah, waktu itu saya udah nggak bisa ngehandle lagi. Ditambah lagi saya pakai kurirnya tuh pakai ojek gitu ya, ojek biasa. Itu juga mahal teman-teman. Dan saat itulah saya ketemu yang namanya Gojek Bu. Gojek. Nah dari Gojek itulah kemudahan datang teman-teman. Jadi order tuh gampang banget. Kita bisa tinggal lewat HP aja teman-teman, itu order, itu kita bisa dikirim. Kalau misalnya saya dulu itu repot banget, nyari alamat aja susah Bu, nyari alamatnya susah gitu, makanya itu sangat mudah banget. Nah setelah Gojek datanglah Grab satu lagi. Nah setelah Grab itu saya belajar Bu, di sini ternyata ada exposure dan itu diiklankan se-Bandung Bu. Nah itu pertama kalinya saya bisa nyampe omset itu 5-10 juta sehari Bu. Wah itu kaget banget Bu gitu. Jadi biasanya kita tuh omset tuh cuman waktu di bisnis game itu 10 juta, dan sekarang ini bisa omset 10 juta sehari gitu. Nah itu bisa jadi nyampe sekitar 300 juta sebulan teman-teman. Itu kita kewalahannya luar biasa, tapi kewalahan yang bahagia ya Bu ya. Karena memang ini perubahan hidup yang luar biasa gitu teman-teman. Jadi ternyata dari proses yang dulunya saya gagal dulu, ternyata di akhir ada berbuah manis gitu kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang paling penting di sini adalah nanya teman-teman, jika Anda siap, selalu akan ada cara gitu. Jadi di awal di awal saya belajar mindset, database, mental, produk market fit. Nah ini produk market fit itu penting banget ya teman-teman. Jadi kita tuh cari market dulu, baru cari produknya Bu. Kalau kadang kebanyakan orang tuh fokusnya tuh ke produk dulu, jadi ya, dia tuh nggak bisa jualan gitu. Nah gimana caranya Anda siap, dan selalu ada cara. Ya ini next preparation plus opportunity sama dengan sukses teman-teman. Jadi kita tuh harus latihan dari sekarang, harus belajar dari sekarang, karena memang itulah yang terpenting teman-teman. Jadi sebelum ada peluang ya kita latihan dulu dari sekarang gitu. Jangan nunggu peluang dulu baru latihan, karena nggak akan siap seperti yang saya bilang tadi. Wah tiba-tiba kebanjiran orderan gitu ya.
Nah, seperti Bruce Lee bilang, dia lebih takut pada orang yang berlatih 1 jurus 1000 kali dibanding orang yang berlatih 1000 jurus 1 kali, teman-teman. Jadi itu artinya apa? Jika teman-teman fokus, teman-teman itu bisa 1 pukulan aja luar biasa gitu kayak gitu. Oke, itu sedikit ya cerita tentang flashbacknya saya. Lanjut, Bu? Menarik, lanjut. Oke. Semakin menarik. Oke. Nah, teman-teman, sekarang di masa COVID ini, COVID-19, teman-teman mungkin lihat banyak sekali resto-resto yang tutup. Nah, kebetulan bisnis saya tuh di resto juga. Jadi banyak usaha berhenti beroperasi, termasuk usaha kuliner pun terdampak ya. Nah, alhamdulillah Bu, kita juga terdampak. Ya, Terdampaknya seperti apa nih? Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan. Jadi saat orang lain tutup, kita turun sampai 30%. Nah, sebenarnya sih bisa juga bertahan nggak akan turun Bu. Cuman karena kita ini sebentar itu apa sih bertahan gitu ya Bu ya? Apa tadi saya lupa. 30% ke atas. Ke atas 30%. Nah, lanjut aja lah. Ya, lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tuh harus survive, teman-teman ya. Jadi jangan, kalau kondisi COVID sekarang itu jangan mikirin pencapaian yang harus kayak gimana, nggak perlu Bu. Karena menurut Jack Ma pun kalau misalnya kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang, udah sangat bagus sekali gitu. Karena banyak yang nggak bisa bertahan. Nah, tapi gimana cara bertahannya di saat orang lain banyak bisnis resto banyak yang berguguran. Nah, kita harus breakthrough Bu. Breakthrough itu menembus batas. Jadi kita tuh jangan jangan diam di tempat. Jadi bisnisnya tuh kulinernya tuh jangan dine-in aja, tapi berubah ke online Bu. Nah, jadi ini harus dengan cara digital marketing. Jadi targetnya adalah gimana caranya si jarak antara konsumen dan produsen itu, pedagang itu jadi tidak jadi masalah Bu. Ya, jadi lebih dekat. Jadi lebih dekat. Nah, justru kuncinya adalah kita tuh harus berubah bisnis kuliner kita menjadi tech enable Bu. Tech enable itu jadi kuliner yang mempunyai teknologi gitu, kayak gitu. Nah, kuliner ini harus menggunakan teknologi digital marketing agar pesan dan produk bisa sampai pada konsumen dengan mudah. Salah satunya dengan teknologi kanal penjualan GoFood, GrabFood, Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan food delivery apps atau disebut dengan Ghost Kitchen. Nah, Ghost Kitchen ini lagi ramai banget sekarang, banyak banget orang-orang pada pingin masuk ke Ghost Kitchen ini karena memang mereka bingung Bu, gimana cara jualannya ini karena sekarang kan ada protokol kesehatan yang dari social distancing yang melarang orang untuk berdekatan ya Bu ya. Nah, mereka akhirnya masuk ke pada pingin masuk ke food delivery apps ini atau disebut dengan Ghost Kitchen. Nah, jadi Ghost Kitchen itu atau Ghost Resto ini adalah bisnis restoran tanpa restoran. Jadi konsumen order melalui delivery apps seperti GoFood dan GrabFood dan langsung akan diantar dari restoran ke konsumen. Konsep ini sangat praktis dan disukai market gitu teman-teman. Mungkin Ibu juga sering order ya Bu ya? Sering. Jadi ketahuan nih. Ketahuan kayak gitu. Akan pasti sering juga kan? Promo ya kan? Oke. Nah, ada 7 kelebihan teman-teman memasarkan produk melalui channel distribusi food delivery apps ini. Nah, yang pertama ini menariknya tuh demandnya sudah ada karena brand kuat dan banyak promo. Jadi begitu kita lihat begitu kita membuka handphone, itu resto kita Bu, disebutnya resto ya Bu ya. Kalau misalnya ada di sini nih, nah dari USB YPKP itu akan kelihatan 3 km dari sini Bu. Tempat-tempatnya? Bukan, konsumen kita tuh bakal melihat gitu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk teman-teman memulai bisnis kuliner yang pertamanya kayak gitu untuk start awal gitu. Karena modalnya cuman kita daftar ke GoFood dan GrabFood aja gitu Bu ya. Nah, ini yang kedua yang menarik adalah armadanya banyak. Nah, armadanya banyak ini kenapa penting? Karena gini Bu, kalau pas waktu tadi saya ceritakan kan order banyak, tapi nggak ada armada lagi gimana Bu? Betul. Jadi nggak bisa lagi diantar. Nah, ini ada begitu, walaupun misalnya pas waktu jam 12 ada 20 orderan, jam 1 ada 20 orderan lagi itu masih bisa Bu. Bisa langsung gitu, enaknya seperti itu. Nah, konsumen bisa order dengan mudah, jadi nggak usah repot-repot lagi kalau misalnya isi formulir dulu, kirim kemana, itu kan repot ya Bu ya? Itu repot sekali nah ya. Keburu ini lapar banget. Saya transfer dulu, jelas malas udahlah nggak jadi kayak gitu. Nah, itulah kemudahan yang didapatkan oleh dari GoFood, GrabFood ini. Nah, pembayaran cashless, jadi kita tidak perlu memberikan uang. Dan berikutnya adalah banyak promo. Nah, ini yang menarik sekali untuk ibu-ibu ya, apalagi ya Bu. Banyak promo ini mengundang, karena buat saya pun menarik gitu, kayak ada 50.000 dicoret 15.000 jadi 35.000 kan menarik ya, aduh asik banget. Nah, terus yang berikutnya tidak perlu punya resto keren nih sebagai pengusahanya, cukup virtual resto. Nah, saya sendiri memulai di garasi Bu. Jadi modal saya tuh cuman garasi orang tua,
sama dapur orang tua udah awalnya gitu aja. Masuk ke gang juga ya? Masuk ke gang juga, aduh kasihan. Gimana dilihatnya? Iya, kacau lah Bu. Kayak gitu. Nah, tapi omsetnya bisa naik gitu. Iya, alhamdulillah Bu. Dan itu kelihatannya di virtual resto itu Bu, yang di handphone itu. Iya, jadi kalau di handphone tuh kelihatannya yang penting makanan itu bersih, higienis kayak gitu. Nah itu mungkin tugasnya Instagram nanti Bu, untuk memperlihatkan bahwa kita tuh higienis kayak gitu. Terus selanjutnya tuh 30 cost marketing lebih efektif karena tepat sasaran. Nah ini yang penting nih. Kadang-kadang mungkin nanti bisa belajar ke Kang Berry ya. Cost marketing itu kalau misalnya nggak tepat boncos ya Kang ya. Bener. Jadi nah ini yang enaknya tuh kalau di sini tuh tepat sasaran. Jadi udah pasti orang itu yang beli itu memang yang beli butuh makan gitu. Contohnya kalau misalnya kita ke mall kan biasanya lihat-lihat aja. Nah ini kalau misalnya orang lihat ke GoFood ke GrabFood itu pasti cari makan atau cari promo kayak gitu. Nah selanjutnya ini cocok. Tadi sudah saya bilang juga cocok untuk start awal membangun usaha kuliner karena modalnya tidak perlu besar. Oke lanjut. Nah ini sedikit. Nah saya sendiri menggunakan Instagram untuk digital marketing saya. Cuman bukan untuk jualan tapi lebih ke branding. Jadi memang biar orang tuh citranya tuh dapur GG itu dikenal sebagai apa sih? Nah, kami mencitrakan bahwa kami itu modern, ayam geprek yang pedas dan mudah untuk dimakan Bu. Jadi pakai mangkok gitu. Iya, pakai. Dan tanpa tulang gitu. Nah, apalagi sekarang ini udah waktu dulu saya sendirian Bu mengelola Instagram ini. Sekarang saya udah pakai tim konten. Jadi itu udah ada si Mamang Bu. Nah, si Mamang itu yang bikin kata ibu tadi kok ada lucu-lucu gini. Gitu, nah, ada kalau ada kamus juga. Iya. Sebenarnya kalau waktu dulu saya yang bikin sama istri Instagram, itu kaku. Jadi fokusnya tuh ke produk, ke testimoni gitu kayak gitu aja. Nah, dengan adanya bantuan tim konten jadi lebih berwarna lah kayak gitu. Oke, next lanjut. Nah ini yang awal untuk waktu kita membangun adalah perbanyak testimoni positif teman-teman, karena pas waktu kita ngebangun bisnis itu orang nggak percaya sama kita, orang tuh lebih percaya sama omongan orang lain atau pihak ketiga. Jadi ini disebut dengan kalau komunikasi pemasaran mungkin kata Bu Pupi word of mouth ya Bu ya. Nah itu jadi biar orang lain yang menceritakan produk kita tuh bagus. Jangan sampai kita yang bilang produk kita mah bagus gitu. Itu mah tukang kecap ya Bu biasanya ngecapin gitu ya. Tukang obat. Jadi biar orang lain yang berbicara kalau produk kita tuh bagus. Oke, nah selanjutnya belum, ayo udah nggak apa-apa. Nah, terus ini kolaborasi dengan banyak akun. Nah teman-teman, saya sendiri itu kalau misalnya saya memperbesar akun saya sendiri itu kurang apa sih maksudnya kurang powerful. Nah sehingga saya banyak berkolaborasi dengan teman-teman saya, nano influencer, micro influencer, bahkan selebgram dan food blogger. Nah ini penting banget teman-teman untuk di awal kita memberikan produk-produk kita secara gratis ke nano influencer sama micro influencer supaya mereka mereview produk kita itu juga sama Bu, bakal jadi word of mouth juga. Dan mereka tuh akan membawa trafficnya masing-masing gitu. Nah pas waktu uang kita semakin omset kita semakin besar, baru kita pakai food blogger Bu. Food blogger dan selebgram, nah itu juga trafficnya luar biasa banget teman-teman. Lagi zamannya sekarang. Lagi zamannya. Betul. Nah ini satu lagi. Ini Bu, waktu kondisi COVID gini kita harus menunjukkan empati Bu. Oh ya, seperti apa empati? Empati itu jadi kita tuh harus peduli banget dengan kondisi COVID yang sekarang ini. Jadi kita tuh jangan sampai nggak peduli gitu. Tempat kita tuh kotor atau apa gitu Bu. Itu kita harus diperlihatkan ke calon pembeli kita bahwa di kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi karyawan kita tuh dites suhunya, pakai masker, terus pakai sarung tangan, terus pakai cairan disinfektan, bersih semua Bu. Supaya apa? Supaya konsumen merasa nyaman, mereka tidak takut membeli produk kita. Dan percaya itu bersih. Iya, gitu. betul. Dan satu lagi bisa juga kalau teman-teman saya tuh lagi fokus bikin menu murah Bu untuk disumbang-sumbangkan. Itu biar kita memang peduli dengan para dokter yang sedang berjuang Bu. Iya, betul kayak gitu. Jadi ini empati ini sangat perlu sekali saat ini kayak gitu. Nah lanjut, jadi ini ada dapur GG versus COVID ya teman-teman. Jadi pas waktu itu COVID begitu datang, itu langsung saya tuh lagi trial and error strategi marketing Bu. Tiba-tiba datang COVID, waduh salah gitu. Harus tetap siap tetap siap. Gimana caranya tetap siap? Gimana caranya? Nah itu langsung turun omset 50%. Aduh sedih banget lah. Tapi udah gimana lagi, kita lagi trial and error. Nah masuk bulan puasa otomatis kan makan siang juga nggak ada. Turun lagi Bu, jadi sisanya omset saya tinggal 30%. Waduh itu sedih gitu ya. Nah gimana caranya ningkatinnya lagi? Gimana cara saya menghadapinya? Yang pertama teman-teman kita harus mengamankan cash flow. Jadi cash is the king. Jadi kita harus tetap punya uang cash gitu. Itu yang paling penting supaya bisnis kita tetap bisa jalan. Karena repot kalau misalnya kita sampai nggak punya cash flow. Terus yang berikutnya adalah
apa sih, memangkas semua biaya yang tidak perlu teman-teman. Nah, dalam kondisi kayak gitu apa sih, terjadi banyak idle Bu, karena jam kerja kita diturunin. Kita nggak bisa kerja sampai jam 10 lagi karena sepi banget, apa sih, jalanan sepi. Saya khawatir sama karyawan saya Bu ya. Nah terus apa sih, karena omset juga turun, jadi terpaksa ada sebagian karyawan yang dirumahkan sementara Bu. Ya gitu. Jadi yang penting adalah perusahaannya bisa bertahan lagi. Nah alhamdulillah sekarang setelah omset naik, karyawannya sudah dipanggil lagi Bu. Sudah naik lagi? Nanti di bawah itu mau ceritanya belum? Oke. Masih penasaran. Gitu. Nah terus berikutnya adalah kurangi semua pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya hedonisme, main-main segala macam itu harus dipangkas habis-habisan waktu kemarin itu teman-teman ya, kayak gitu. Terus memperbaiki strategi marketing. Nah ini penting banget, strategi marketing, karena strategi marketing inilah yang masih bisa mengangkat kita untuk bisa selamat ke depannya gitu. Nah terus melakukan protokol kebersihan, tadi saya udah ceritain juga ya teman-teman ya. Terus mengeluarkan produk baru. Nah, ini teman-teman, salah satu dari strategi saya adalah mengeluarkan produk baru Bu. Jadi dari awal tuh saya tuh udah tahu kalau misalnya kalau misalnya cari ide itu kan kita harus cari fakta, data, dan informasi ya Bu ya. Nah dari awal tuh saya udah melihat memang trennya ke depannya adalah the rise of home cooking Bu. Jadi frozen food itu bakal rame. Iya, betul. Cuman saya terlambat mengeluarkan karena saya waktu itu sedang membuat ini apa namanya ya, panduan untuk menjalankan Ghost Kitchen ini Bu. Nah akhirnya saya mengeluarkan frozen food ini, dan memang tanggapan responnya tuh menarik Bu, banyak banget orang yang tertarik. Nah gimana caranya supaya orang-orang tuh langsung ngeh gitu ya kalau kita tuh ngeluarin produk baru. Itu kembali ke tadi Bu, menggunakan nano influencer, micro influencer, dan selebgram atau food blogger. Saya bagikan 75 produk secara gratis ke selebgram ke semuanya. Cepet gitu semuanya gitu. Dan minta tolong beliau untuk review. Udah di situ langsung rame Bu. Itu jadi ada produk tambahan. Jadi selain makanan utamanya, ada frozen food yang jadi saya punya 2 revenue stream waktu itu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya selain frozen food ini saya melakukan giveaway. Nah, giveaway-nya ini ternyata yang menarik itu adalah THR Bu. THR. Ya jadi ternyata teman-teman pada suka dengan giveaway yang THR berupa uang Bu. Kayak gitu. Jadi apa sih caranya tuh, comment and mention gitu THR, dan itu meningkatkan engagement di Instagram besar banget kayak gitu ya. Alhamdulillah dengan strategi-strategi itu saya omset kembali naik menjadi 70% sampai 80% seperti itu Bu. Oke, next. Naik nih. Normal lagi, hampir normal. Oke. Nah, untuk kedepannya ada beberapa strategi yang dalam masa transisi ini ada ke new normal. Yang pertama tuh saya apa sih strategi-strategi saya kedepannya gitu ya teman-teman. Terus beradaptasi Bu, karena kondisi sekarang tuh kita tuh harus cepat, agility banget gitu ya, terus-terusan bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, dan saya pun tetap pada visi kami Bu. Jadi Dapur GGF ini punya visi bahwa tahun 2021 menjadi penjual ayam geprek Tahiti terlaris di Bandung. Gitu. Jadi tetap visinya di situ gitu. Jadi targetnya memang kita memperbanyak kanal penjualan Bu. Jadi kanal penjualan tuh bukan hanya GrabFood, GoFood, nanti akan menggunakan Tokopedia, Shopee, dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus ekspansi cabang baru dengan new konsep Dapur GG, rencananya seperti itu, memperbesar basket size dan seperti itu ya gitu. Oke. Ada lagi tips-tips yang lain mungkin? Yang memperbanyak revenue stream sih Bu. Sama saya terakhir sih yang paling penting sih Bu, melindungi tim agar tetap sehat dan sejahtera. Ya. Soalnya kalau misalnya tim kita sampai sakit, itu sangat repot sekali sih Bu. Iya, itu yang utamanya. Iya, berarti kita nanti harus terjun lagi ke bawah, dan kita harus jadi fokus lagi ke operation Bu. Nah, saat kita fokus ke operation, kita nggak bisa fokus ke pengembangan bisnis. Jadi gimana caranya saya selalu melindungi tim saya agar tetap sehat dan sejahtera. Begitupun kalau tim saya sehat dan sejahtera, konsumen saya pun aman Bu. Mereka mendapatkan produk yang bersih, higienis kayak gitu. Udah dipikirkan semuanya gitu ya, dari detail-detailnya, dari A sampai Z-nya, makanya naik terus. Alhamdulillah, doain Bu. Paling segitu teman-teman dari saya. Lanjutnya mungkin sama Kang Beri sama Ibu. Menarik ya, pasti pada penasaran, pada ingin bertanya gitu ya. Nanti boleh bertanya, ada di kolom komentar gitu ya. Oke, nih sekarang lanjut ke digitalnya nih. Pentingnya digital tadi sudah tersirat ya, bahwa memang ya
bahwa memang ya perlu beradaptasi. Sangat Sekarang perlu memang digital. segalanya digital gitu ya. Sekolah aja sekarang kuliah pada nggak di Iya, kampus gitu, online. tapi online. Nah, gimana nih Kang digitalnya? Mangga silakan. Sebenarnya tadi udah dijelasin banyak sama Kang Adit ya, jauh lebih expert lah sebagai Ada pelaku juga, usaha. ada. Kalau ngomongin digital marketing ya Bu ya, sebenarnya seberapa penting sih digital marketing gitu loh? Saya pikir hari ini semua orang sudah mulai sudah mulai bukan aware lagi, emang sudah berpindah karena sudah terjadinya konvergensi media. Ya, betul. Nah, kunci dari kesuksesan atau berhasilnya kita di era konvergensi media adalah dengan kolaborasi. Makanya tadi Kang Adit jelasin bahwa kita harus punya tim konten, harus punya tim marketing dan segala, nggak lagi berjalan sendiri-sendiri gitu. Kolaborasi. Benar, kolaborasi kuncinya. Terlebih ini channel ilmu komunikasi USD YPKP itu tepat banget. Maksudnya dalam artian E-commerce ya. benar, kemudian udah mulai beradaptasi, semua orang kemudian beralih ke digital dan segala macam. Nah, hari ini tuh orang-orang anak-anak ilmu e-commerce ya istilahnya, e-commerce itu harusnya menjadi peran penting di era konvergensi media karena memang salah satu tonggak antara kolaborasi digital konvergensi medianya, kemudian dengan ilmu komunikasi itu akan jadi sebuah kolaborasi. Jadi teknologi yang memadai ditambah dengan delivered message dari anak-anak komunikasi yang mampu mengemas pesan yang baik seperti apa dan segala macam, itu akan menjadi sebuah hasil yang akan sangat maksimal gitu. Makanya anak e-commerce ini tepat sekali gitu lah, harus mempelajari bagaimana seberapa penting digital marketing atau era digital yang harus kita manfaatkan. Nah, potensi nggak sih ngomongin kita harus beralih digital sebagai pelaku usaha atau apapun sebenarnya, baik itu akademik, kemudian bisnis dan sosial politik segala macam, semuanya pasti udah kita ngerasain lah, semua sudah beralih ke media digital gitu kan ya. Internet user kita menurut sumber We Are Social itu sekarang hari ini di Indonesia itu ada sekitar 175,4 juta internet user ya, dengan penetrasi 64%. Asumsinya adalah ada yang punya 2 gadget misalnya, atau punya 2 akun, atau misalnya yang satu punya handphone, dia buka juga di komputer dan segala macam. Dengan aktif social media user itu sekitar 160 juta dengan penetrasi yang sama 64%, dan itu gede. 164 juta itu kan hampir Dahsyat ya. setengah populasi ya, setengah populasi kita, dan itu kan potensial market sekali gitu. Kita dapat market sekitar 1% aja juga udah gede banget seharusnya ya gitu. Makanya menarik sekali kalau ngomongin digital ini. Kenapa kita harus pindah ke digital? Mungkin ini sedikit flashback ya Bu ya. Maksudnya dalam artian ada apa aja nih opportunity yang bisa kita dapat dalam bisnis ketika kita memanfaatkan media digital. Pertama, digital itu mematahkan jarak dan waktu. Maksudnya dalam artian gini, dulu misalnya yang punya tempat, yang punya modal banyak, punya peluang lebih besar untuk melakukan usaha, untuk terjun dalam bisnis. Sekarang enggak, kita cuma modal konten misalnya, atau punya modal akun Instagram, itu udah bisa buka toko, udah bisa jualan dan segala macam. Itu kan dimulai dari era Twitter ya, kemudian masuk ke BB dan segala macam. Bahkan lebih jauh kita udah pernah dengar kasus. Oh, itu zaman kita ya. Waduh, itu Sundul. Perubahannya cukup signifikan Ya, ketika betul. misalnya mulai dari Kaskus, Twitter, orang udah mulai jualan, masuk ke tahap sekarang marketplace yang luar biasa kan. Dengan berbagai persaingan, free ongkir dan segala macam, semuanya bisa melakukan penjualan gitu loh. Bahkan jual review aja itu menjadi profesi kan. Iya, benar. Kayak blogger dan segala macam, review dan segala macam itu menjadi profesi dan potensial market sekali gitu loh. Lantas kenapa harus digital gitu loh? Engagement yang seperti Kang Adit tadi omongin, bahwa engagement antara audiens, istilahnya kalau kita bahasanya audiens nih, audiens. Jadi audiens dengan kita itu dekat gitu loh, nggak ada jarak dan segala macam. Apa keluhannya kita bisa dapat. Apalagi sekarang kita bisa tahu insight-nya seperti apa, perubahannya digital, perubahan perilaku audiensnya seperti apa, kita pelajari terus, minatnya kayak gimana, dan itu bakal dihasilkan untuk menjadi produk-produk ada inovasi baru nantinya gitu loh. Makanya kalau ngomongin digital marketing,
kalau saya maksudnya di beberapa kali menangani klien di Lokita, jauh sangat efektif menggunakan digital marketing sebenarnya, dalam artian tidak menafikan konvensional ya. Tapi kalau kita analogikan misalnya mengeluarkan budget misalnya untuk ngeluarin brosur, kemudian beriklan di media cetak atau misalnya di media elektronik ataupun billboard misalnya, cost itu tuh misalnya anggaplah kita spending untuk iklannya atau ads media konvensional itu sekitar 50 juta misalnya, atau 10 juta anggaplah paling rendah misalnya, atau 5 juta atau 1 juta misalnya paling kecil ya, atau 500.000 misalnya. 500.000 dengan media konvensional paling kita cuma bisa nyetak brosur berapa sih gitu. Tapi dengan menggunakan media digital, memanfaatkan digital advertising, kita sudah bisa menyasar sekian banyak orang, ribuan malah, dan itu terukur gitu. Menariknya lagi digital marketing itu terukur gitu. Jadi misalnya habitnya seperti apa, audiensnya, interestnya seperti apa, keinginannya terhadap produk kita, kemudian perilaku apalagi yang kemudian berubah, dan itu menjadi insight-insight buat kita sebenarnya. Makanya kalau tadi temanya adalah importance digital marketing to the new normal, apakah penting? Penting sekali gitu. Bahkan mungkin ada hikmahnya mungkin ya, kalau bukan ya anggaplah hikmah, selalu ada hikmah di balik kejadian ya, coba. COVID-19 memaksa pelaku usaha ataupun siapapun mau tidak mau harus beralih ke digital. Benar kan ya? Ketika anjuran stay at home, kita mau nggak mau meeting melalui konkol, kemudian kuliah atau sekolah pun juga udah konkol, kemudian bagaimana mensiasatinya juga harus melalui digital kan, mau nggak mau, karena kalau kita jualan produk secara konvensional melalui toko atau apapun itu kan sudah nggak boleh, dan ada larangan karena untuk menghindari PSBB dan lain-lain demi kepentingan yang lebih banyak tentunya. Tapi mau nggak mau kita tentu harus berpikir dong bagaimana caranya survive di era kondisi pandemik ini gitu kan. Makanya apa aja yang harus disiapkan teman-teman di new normal, karena sebenarnya ada perubahan perilaku audiens dari semenjak kasus corona itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Nah, menariknya lagi ketika orang dianjurkan untuk stay at home, perilaku audiens ini pola atau frekuensi konsumsi media digitalnya itu jauh lebih tinggi. Benar dong. Kita nggak keluar kemana-mana kan? Betul. Ngapain lagi dong? Pasti main handphone, chatting ataupun itu kan dan makan. Ngapain di sini? Order semua melalui digital kan dan segala macam. Nah, itu sebenarnya bagi pelaku usaha harus mampu melihat ini peluang gitu loh. Wah, ini orang makin sering menggunakan gadget atau menggunakan media digital. Kita harus ngapain nih? Manfaatkan media digital untuk melakukan proses pemasaran produk-produk kita gitu loh. Bahwasanya ada peningkatan atau perubahan dari pola konsumsi audiens itu wajar-wajar saja. Misalnya tadi orang belanja di Instagram tiba-tiba berpindah ke marketplace dan segala macam. Nah, itu tugas tim lain untuk mampu mengkaji bagaimana memilih saluran atau channel digital yang tepat untuk produk gitu, karena beda-beda bisnis pasti kasusnya beda-beda. Ada yang jual misalnya baju, kemudian jual makanan seperti apa, jual jasa seperti apa dan segala macam. Nah, apa aja ada beberapa hal yang bisa teman-teman ini bukan catat sih, maksudnya kita sharing penting bagaimana kemudian menghadapi new normal dengan memanfaatkan media digital. Pertama, ketika teman-teman sudah punya channel digitalnya atau platform digitalnya, maksimalkan atau optimasikan media digital yang tadinya misalnya websitenya hanya sekedar profile, jadikan website e-commerce untuk bisa bertransaksi. Jadi memberikan kemudahan konsumen untuk melakukan transaksi terhadap produk kita. Jadi lebih gampang kan? Kalau misalnya yang tadinya kita hanya Instagram, bagaimana kita memberikan kemudahan atau memberikan pola transaksinya lebih mudah dengan memindahkan landing page-nya ke marketplace misalnya, atau ke WhatsApp langsung dan segala macam, atau mendaftarkan ke layanan antar online misalnya ya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang seperti Kang Adit bilang,
kasih dong visualisasi yang baik gitu. Karena yeah. Kalau kata Bill Gates kan konten itu adalah raja gitu loh. Jadi maksudnya ketika era visual, misalnya digital kan pasti visual banget kan. Kita misalnya jualin makanan, foto yang nggak bagus atau asal-asalan, pasti maksudnya interest orang jadi nggak terlalu menarik kan. Makanya visualnya yang harus bagus. Terus seperti yang Kak Adit bilang tadi juga, berikan story yang menarik. Nah, di era pandemi kita harus berikan empati gitu loh. Jadi kita misalnya seperti Kang Adit misalnya salah satu contoh, Kang Adit punya karyawan sekian gitu loh, yang harus dihidupkan dan segala macam, kita juga memberikan donasi dan segala macam, itu menjadi ada poin lebih bagi audiens untuk melihat konten, wah iya nih ini yang jualannya ada spare donasi untuk nakes misalnya, ada untuk karyawannya juga, bagaimana mereka survive untuk tetap mempertahankan karyawannya dalam pandemik ini gitu loh. Makanya itu menjadi sebuah konten yang menarik, menjadi storytellingnya harus bagus gitu loh. Maksudnya Martin bukan berarti itu di-create ya, harus diceritakan, kita harus jujuran gitu loh. Jujur ya beneran gitu. Adil beneran. Pandemi kan gitu loh. Untuk membangun engagement yang tadi gitu loh. Terus pahami saluran media digital yang saya bilang kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan teman-teman di marketplace di Indonesia. Sarannya gini, perbaiki omnichannel itu kayak gini, berbagai macam channel platform kita tuh harus optimize. Jadi dalam artian, misalnya kita tadi yang punya Instagram doang, kita bikin website. Misalnya udah punya website, kita manfaatin juga marketplace gitu loh. Jadi mana marketplace yang paling baik nih, misalnya anggaplah marketplace warna A misalnya, yang pasarnya misalnya kita tahu nih, oh ini pasarnya 70% cowok, cocok nggak untuk produk kita gitu. Kalau nggak cocok, kita pindah ke yang misalnya yang B misalnya, yang ke orange misalnya. Kita nggak mau mention ya. Mention gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang memang harus memberikan inisiasi kita untuk tetap lebih tetap lebih proaktif untuk mencari dan menganalisa channel apa gitu. Kalau dibilang pandemik memberikan efek, iya tentunya, mostly. Tapi ada beberapa klien yang kita handle yang justru harga jualan produknya itu tinggi banget. Dan itu masih stabil, malah di pandemi meningkat gitu loh. Jadi memang ada yang dapat berkah. Mungkin beda segmen pasar kali dan segala macam ya, produk-produknya. Justru dia malah kita iklaninnya ngeluarin barang proses digital marketing itu di Eropa. Asia itu sekitar di Jepang dan apalagi Rusia, dan itu kenceng. Itu kenceng banget kan, maksudnya apa itu kan? NDA soalnya. Jadi ketika mereka grafik pandemiknya naik, kita ngeliat di berita di Amerika, justru mereka penjualannya masih bagus gitu. Jadi memang benar-benar harus tricky, bisa melihat peluang gitu melalui permasalahan media digital. Nah yang terakhir sebenarnya untuk meningkatkan proses digital marketing ini, apalagi tools yang kita bisa manfaatkan gitu. Ya digital advertising udah gak ada lagi gitu. Jadi kalau ngomongin digital ads, apakah membantu? Sangat membantu gitu, sangat membantu. Jadi kalau misalnya coverage, anggaplah dapur GG tadinya coverage areanya cuma Bandung gitu ya, dengan digital ads bisa satu Indonesia atau mau di mana aja gitu loh. Mau di Rusia, mau di Amerika, dengan digital ads kita bisa melakukan proses pemasaran di mana aja. Dan menarik lagi adalah proses digital ads ini kita bisa mempelajari, yang paling mahal itu adalah data yang kita dapetin dari digital ads tadi gitu. Jadi kita tahu behave konsumen kita seperti apa, audiensnya, kemudian kita tahu dari semua konten yang menarik apa, produk yang menarik apa, dari yang kekurangan kita apa. Dari situ kan jadi sebuah evaluasi buat para pelaku bisnis atau pelaku usaha untuk kemudian mampu melakukan sebuah inovasi baru dari analisa data. Makanya yang orang ngomongin misalnya big data dan lain-lain segala macam kenapa mahal, itu tuh sangat sangat berharga data. Benar gitu. Jadi misalnya ketika misalnya
si digital ads ini dia sudah punya bank data dari behavior yang kita lakukan. Misalnya setiap orang punya account nih, BF ibu misalnya senangnya beli kerudung, adik misalnya senangnya beli makanan dan segala macam. Digital ads itu dia mampu mengklarifikasi atau mengkategoris audiensnya gitu. Efektif nggak kalau misalnya kita ngomongin pakai brosur tadi konvensional ya, kita kasih apakah orang itu suka kita nggak tahu. Tapi melalui digital mereka sudah langsung siapa yang seneng kerudung dia kasih iklannya ke kerudung, ya makanan dan segala macam. Itu makanya akan sangat membantu bagi para pelaku usaha atau siapapun ya yang mau melakukan proses pemasaran melalui digital marketing dengan memanfaatkan digital ads gitu loh. Jadi ya, prosesnya itu ada beberapa hal gitu untuk digital ads biar teman-teman ngomong kalau digital marketing nggak serta-merta langsung sukses juga gitu loh. Tetap selalu ada proses. Pertama itu kita bangun awareness terhadap produk kita misalnya. Awarenessnya apa? Kita kasih tuh brand proses awalnya, konten yang baik, siapa sih kita, brand apa sih dan segala macam. Ketika proses mining datanya udah selesai, kita tahu nih step-step tahap audiens kita, minatnya seperti apa dan segala macam. Kita masuk tuh proses retargeting gitu loh. Jadi ads pun ada prosesnya gitu. Jadi biar kita memahami setelah retargeting baru kita melakukan proses konversi. Itu yang tadi kita harapkan semua pelaku bisnis adalah proses konversi tadi ada penjualan dari digital marketing. Sebenarnya kalau ngomongin digital marketing sih semua orang sepertinya sekarang sudah melakukan ya. Termasuk ilmu komunikasi sebagai PKP juga kan saat ini nih sudah mulai melakukan gitu. Jadi memang udah nggak akan terhindarkan lagi ketika misalnya habitnya sudah terbangun. Media digital adalah salah satu hal yang terpenting yang patut kita perhitungkan untuk apapun itu, baik itu edukasi, bisnis gitu, politik, sosial dan budaya, semuanya harus melalui media digital gitu. So far sih paling kalau untuk ngomongin digital marketing seperti itu Bu. Sisanya kita nanti coba Q&A aja deh. Oke, siap. Ini menarik banget ya. Ini udah ada masuk nih, banyak lagi pertanyaan. Tapi karena waktu mungkin ada beberapa aja yang kita bahas gitu ya. Yang pertama ada Vera Arleta. Pertanyaannya, sudah punya market, sudah punya produk, apa yang harus dilakukan? Bagaimana masalah brand, hak cipta dan izin lainnya? Nih, siapa nih yang menjawab? Sudah punya market? Ya, sudah punya market, kemudian produknya juga udah punya, gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya itu Bu, kalau misalnya emang marketnya sudah terbentuk, berarti kan produknya udah ada, berarti penjualannya udah banyak ya Bu ya. Kita harus melindungi legalitas Bu, karena itu sih yang terpenting. Jadi yang paling penting itu legalitas sih kalau misalnya udah seperti itu. Hak cipta dan lain-lain tadi gitu ya. Itu sangat penting karena banyak yang keduluan Bu. Jadi nanti terpaksa ganti brand lagi. Jadi sangat disarankan melindungi brandnya. Mungkin itu kan akan tambahin. Wah, sudah ada market. Enak banget ya. Sudah ada gitu. Terus bagaimana masalah brandnya gitu tadi? Ya, saya pikir semuanya udah pasti. Kalau emang sudah market udah terbentuk, berarti kita melakukan proses market proses maintaining marketnya kan. Maksudnya kita ngejaga marketnya seperti apa, kemudian proses gaining marketnya juga seperti apa gitu loh. Karena dinamis market tidak akan bertahan selamanya di situ. Ketika misalnya kita tidak melakukan branding yang baik, kompetitor datang dengan tawaran yang lebih menarik, ya kita bisa tergerus gitu loh. Bahkan sekelas produk-produk gede, misal minuman air mineral yang kita semuanya nyebutnya udah tahu itu no mention. Dia masih melakukan branding gitu, dia masih melakukan iklan gitu, dia masih melakukan campaign untuk selalu mengingatkan atau untuk selalu menjaga awareness terhadap brand dia, karena ketika banyak produk-produk yang lain, jadi harus tetap dijaga, marketnya dijaga dengan apa? Ada inovasi, kemudian engagementnya yang dijaga tadi, apa keinginannya, inovasi apa lagi dan segala macam. Kalau untuk hak cipta, saya pikir kalau secepatnya memang sudah ada, sebaiknya didaftarkan saja atau diregister saja gitu. Sekarang juga bisa online kan? Mungkin bisa cari tahu yang lebih expert lah soal hak cipta dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya marketnya udah ada, disarankan
perbesar lagi marketnya dengan digital marketing gitu. Karena misalnya tadi marketnya cuma Bandung, se-Indonesia dong. Se-Indonesia. Ya, kita Mantap. ngomonginnya cita-cita harus sedikit muluk-muluk, tapi muluk-muluk ini tuh difasilitasi oleh digital media gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, seperti yang omongin tadi bahwa ada yang klien saya yang dia home base-nya itu di Cimahi. Tapi barangnya keluarnya ke Amerika, Eropa dan segala macam. Nah, jadi nggak ada jarak lagi. Kalau misalnya udah ada market, diperbesar lagi gitu. Dengan apa memanfaatkan digital marketing dong, digital media dan yang lain. Saya pikir itu ya. Kan kalau misalkan untuk nge-brandingnya, misalnya di Instagram aja, itu butuh tim atau mungkin kita sendiri juga kita letakkan untuk yang awal-awal gitu. Iya. Kalau untuk awal-awal, kalau saya sarankan sih sebenarnya butuh tim gitu. Tapi sendiri bisa, tapi akan sangat repot gitu. Mulai dari proses produksi konten, kemudian mikirin timeline schedule-nya dan segala macam, akan sangat repot. Tapi bukan berarti kalau misalnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita cuman mampunya sendiri belum bisa bangun tim, tidak menutup kemungkinan. Cuman effort yang kita keluarkan pasti lebih dong, nggak jadi masalah. Makanya yang saya bilang tadi, era konvergensi media kuncinya adalah kolaborasi. Bener. Misalnya Kang Adit jago makanan, saya nggak bisa bikin produksi makanan, saya cuma bisa mainin media sosial. Gimana kalau saya yang ngurusin media sosial, Kang Adit ini kita sharing misalnya atau kayak gitu. yang ngurusin PR atau ngurusin caption, tulisan, kopinya seperti apa, kita bagian dari Bu Pupi misalnya. Itu kan kolaborasi, nggak bisa, maksudnya wah saya mulai dari produksi sampai dengan pemasaran kita sendiri bisa, tapi pasti akan babak dulu. Betul. E-commerce juga kita juga ilmu komunikasi juga kita ada timnya gitu. Hebat-hebat loh. Jauh salut ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Hervi Yordiansyah. Apa saja strategi komunikasi yang digunakan digital marketing yang pernah Dapur GG lakukan di era ini? Apa saja? Ya, strategi komunikasinya, strategi. Kalau saya sih lebih di era ini Bu, pandemi lebih manfaat itu WOM sih Bu, word of mouth. Jadi kalau WOM itu dari dulu memang saya sangat suka sekali biar orang lain yang menceritakan tentang produk kita. Kenapa sih kayak gitu? Karena orang kan lebih percaya pada orang omongan ketiga gitu Bu. Nah itu yang saya lakukan, fokusnya ke word of mouth gitu ya. Nah yang berikutnya adalah saya menggunakan algoritma yang memang udah ada di nggak boleh mention ya sekarang lah ya. Ya sudah ada di situ Bu. Nah algoritma itu menarik karena itu demand-nya sudah ada. Nah kita bisa meningkatkan exposure di algoritma itu Bu. Nah exposure itu apa? Exposure itu adalah restock kita akan kelihatan dari sampai 3 km bahkan bisa lebih Bu. Nah itu yang sangat membantu sekali kami, sehingga kami nggak perlu hard selling di Instagram atau melakukan IG Ads. Nah jadi untuk IG Ads saya belum ngelakuin Bu sampai sekarang. Nah apalagi mungkin nanti kedepannya kalau ditambah dengan IG Ads. Jadi saya melakukan dua itu Bu, word of mouth dengan mikro, nano dan food blogger. Yang keduanya saya menggunakan logaritma di food ads-nya Bu, kayak gitu. Itu aja udah cukup sih Bu, kayak gitu. Nah yang berikutnya tetap sih seperti Kang Berry bilang harus ada inovasi Bu. Nah kita ngapain? Kita cari data fakta informasi dulu. Nah setelah ketemu data fakta informasi, kita harus kita bikin menjadi ide Bu. Nah idenya apa? Nah yang saya keluarkan itu ya frozen food itu Bu. Nah terus langsung kita plan, kita eksekusi. Nah ternyata hasilnya kalau bagus lanjut, kalau misalnya nggak bagus berarti kita harus evaluasi. Jadi itu yang kita lakukan di era pandemi ini. Thanks ya Bu. Tadi Kang Hervi. Oh Kang Hervi, itu Kang Hervi. Tambahin Kak. Kalau ngomongin strategi komunikasi, pastinya kita belajar sama Bu. Lebih tepatnya sama Bu, karena pasti dia expertnya. Karena kalau dalam komunikasi juga ya, pasti punya pasar-pasar sendiri. Maksudnya kalau misalnya segmen, kalau kita ngomongin kopi, misalnya kopi untuk segmen kuliner bahasanya seperti ini, kopi untuk politik misalnya bahasanya seperti ini, kopi untuk clothingan misalnya bahasanya seperti ini dan segala macam. Hal-hal itu sudah bisa kita pelajari dengan sendirinya sebenarnya. Terus teman-teman juga udah terbiasa kan dengan membaca kopi-kopi seperti itu, bakal banyak referensi yang ada sebenarnya. Kalau untuk strategi komunikasi sih maksudnya buatlah bagaimana caranya membangun engagement
dari kopi yang kita tulis gitu loh, dari kopi yang kita kerjakan. Karena apa? Kalau ngomongkan aja tadi seperti yang diomongkan, algoritma dari setiap digital media platform itu dinamis dan berubah-ubah. Kalau misalnya ngomongin Instagram ya, dulunya tadinya misalnya recent timeline-nya adalah siapa yang paling terakhir ngupload, sekarang udah enggak gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya engagement-nya rendah, otomatis udah hilang di timeline kita. Kemudian kalau misalnya perhitungannya yang tadinya memang like-nya banyak, dia bakal ada potensi untuk keluar di explore yang bisa dilihat banyak orang misalnya. Potensi kemudian potensi selanjutnya apa, kita bisa manfaatin Instastory dan segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang memang membuat menarik digital media gampang-gampang susah sebenarnya. Maksudnya dalam artian kita harus terus update mengenal algoritma dari digital platform pertama, kemudian bagaimana perubahan perilaku audiens gitu loh. Yang tadinya wah senang ini, Iya itu benar. dalam waktu sekian jam misalnya udah berubah lagi senangnya gitu dan segala macam. Mungkin bukan hanya Instagram, kita bisa manfaatin TikTok sekarang. Benar. Betul. Udah, maksudnya yang tadinya TikTok nomor sekian dari lihat sosial urutannya di Indonesia sekarang naik kan. Bahkan ada TikTok Ads sekarang gitu. Benar. Ada TikTok Ads. Jadi mau nggak mau terlebih kita mau ngomongin bahwa TikTok itu kita ada yang senang, ada pro, ada yang kontra ya. Itu nggak bisa kita hindarkan gitu. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan itu gitu. Toh masih selalu inilah, maksudnya selalu ada yang baik dalam konten TikTok, ada yang buruk gitu. Maksudnya ya pintar-pintar kita saja kan untuk penggunanya, tapi media digital itu bisa kita manfaatkan untuk media pemasaran apapun itu sebenarnya. Saya pikir gitu ya Bu. Ini Ya, masih ada. ya memang kemarin itu saya menggunakan TikTok untuk advertising iseng-isengnya ya Bu ya. Jadi saya ngiklan apa sih kan nge-review produk pakai TikTok. Wah itu rame Bu, teman-teman pada pingin di-review. Ya nanti Ibu bisa cek di teman-teman juga Aditya CS ya itu. TikTok kan Di bisnis saya bikin advertising gitu kayak gitu. Bahkan mungkin bisa buat bisnis juga ya kan. Bener-bener. Joget juga nggak? Wah jangan. Jangan sama jogetnya yang gini dong. Iya aduh. Ada lagi dari Muhammad Ihsan, saat pandemi ini banyak yang pindah ke bisnis kuliner nih. Apakah cara yang efektif untuk riset market size dan market share-nya gimana? Kalau itu produk market fit sih Bu bagusnya. Jadi kita tuh harus fokus apa yang disukai oleh market. Nah, jadi jangan fokus ke produk yang kita bikin. Nah, jadi kan ada value proposition, ada segmen market segmen. Nah, kita fokusnya ke market segmen. Nah, contohnya kayak saya nih. Saya segmennya siapa? Nah, segmennya misalnya saya orangnya cari orang yang menengah gitu. Nah, itu fokus di situ, jangan semua segmen itu nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu targetnya. Target marketnya misalnya orang yang suka makanan pedas dan dia tuh berpenghasilan 2 juta. Nah, positioningnya misalnya kalau di produk saya itu praktis, mudah, modern, dan lezat kayak gitu. Nah, itu yang paling penting sih itu dulu sih Bu. Jadi fokus ke market dulu. Nah, setelah kita tahu itu, kita ciptain produknya. Nah, produknya ini kita cari data, fakta, informasi lagi. Nah, teman-teman, jadi dari kondisi saat ini yang paling rame itu ada 10 Bu ya. Mungkin saya ceritain 5. Kalau misalnya di online itu mungkin yang pertama tuh bisa frozen food yang bisa misalnya tinggal dimasak. Nah, itu laku banget teman-teman. Jadi ayam ungkep aja itu laku banget gitu ya. Nah, yang berikutnya sebelum ke makanan juga itu sembako kayak gitu juga. Itu teman-teman saya sampai bisnis sayur Bu. Jadi sengaja sayur delivery gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk produk kulinernya sendiri itu yang bertema nasi-nasian, kayak nasi goreng, nasi kuning itu rame banget. Terus yang bertema ayam-ayaman Bu. Jadi ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek itu rame banget. Nah, yang nomor 1 yang paling rame banget itu martabak. Nah, jadi kalau teman-teman suka bisa bikin martabak itu bagus banget. Nah, yang tadi saya agak cekcok ya urutannya. Yang nomor 2 rame itu yang unik banget nih di kuliner online, seblak Bu. Ternyata seblak itu masuk ke kuliner online itu nomor 2. Jadi nomor 1 tuh tadi martabak, nomor 2 tuh seblak, nomor 3 saya lupa, nomor 4 tuh bakso. Nomor 4 tuh nasi goreng, nomor 3 tuh bakso. Nah, nomor 5 saya lupa. Bahkan kalau ayam tuh nomor 8, nomor 9 itu ayam geprek. Nah, terus ada dimsum juga. Nah, itu harus tahu yang disukain market itu apa. Nah, mending kita melayanin yang memang disukain market. Jadi jangan
jangan kita melayani yang Pak saya mah pinginnya beda, misalnya pingin yang apa sih, ini produk saya sendiri unik segala macam, itu jangan gitu kayak gitu. Jadi mending yang marketnya memang sudah ada gitu teman-teman. Nah gitu. Nomor 1 tadi sebelah gitu. Nomor 1 martabak Bu. Oh martabak. Ya itu martabak itu nomor 1 pencarian tertinggi top set di bisnis kuliner. Keren. Ada tambahan. Oh, cukup seperti lanjut. untuk kuliner. Ada lagi nih dari Roy Herapiawan bertanya langsung nih ke Kang Berry. Betul. Saat pandemi banyak berpindah ke bisnis kuliner. Selain bisnis kuliner, kira-kira sektor apa yang sedang ramai juga nih tadi? Ini pakar ini. Kang Rio Herbriawan ya? Ya, Rio. Kalau ngomongin gini loh, jadi ada beberapa insight kemarin yang kita dapetin di awal pandemi itu. Yang ramai di marketplace itu adalah groceries kayak semacam kemudian APD juga. Oh iya APD. Maksudnya APD dalam artian kayak masker, kemudian apa namanya? Pakaian. Bukan yes, maksudnya kayak hand sanitizer gitu loh. Hal-hal yang seperti itu, sabun dan segala macam kan sempat meningkat dan naik banget kan, menjadi winning produk seperti itu kan. Tapi kemudian justru ketika setelah 1 bulan pandemi semuanya sudah mulai berubah gitu. Berubah ketika misalnya grocery udah banyak dan segala macam, habitnya berubah malah menjadi ke gadget di marketplace. Karena memang gini, untuk memenuhi kegiatan orang-orang selama work from home atau stay at home, itu mereka harus terkadang misalnya ada yang punya uang lebih, misalnya yang pendapatannya lebih oke, dia punya save money, mau ngapain nih, dia mau nggak mau belanja juga, maksudnya kayak nongkrong ngopi juga enggak, lifestyle-nya berarti udah otomatis berkurang. Nah uangnya dialokasi kemana? Untuk upgrade kenyamanan dia menggunakan gadget setiap harinya, ya upgrade gadget, nyari handphone dan segala macam. Dan kesini bakal ada perubahan lagi gitu. Misalnya kayak disarankan, misal kayak kuliner tadi kita udah diskusi sedikit. Kuliner saat ini tuh udah bisa masuk marketplace yang kalau hitung-hitungan bisnisnya persaingannya jauh lebih masuk akal, maksudnya tidak memberatkan pelaku bisnis. Kalau di makanan sebenarnya bisa jauh banget gitu, dan spare consignment yang dari sebelumnya itu bisa dimainkan untuk melakukan proses pemasaran, kayak misal kasih kupon, diskon dan segala macam. Jadi kalau untuk produk-produknya bisa banyak, kita bisa riset apa aja yang seperti Kang Adit tadi omongin gitu lah. Kayak jauh berbeda sih. Oke. Saya juga dengar itu Bu, seperti yang Kang bilang tadi, sampai kursi pun itu jadi rame kan, kursi buat blogger gitu ya. Yang itu sampai jadi rame Bu di gadget, bener kata Kang tadi, keren. Ada lagi nih, satu lagi aja ya. Iya. Bagaimana membuat konten yang bagus untuk Instagram, lalu menggunakan software apa yang membuat konten menarik nih. Dari dapur GG nih, akan udah ini nggak kepo-kepoin. Kalau saya sih sebenarnya nggak jago-jago amat bikin konten, yang jago tuh itu tuh. Jadi waktu awal kita tuh pakai hati aja sih Bu. Jadi sepenuh hati bikin dan pakai handphone aja, handphone juga handphone 1 jutaan gitu, karena nggak punya uang gitu ya. Yang penting pakai cahaya matahari itu. Cahaya penting. Bener, cahaya matahari pakai handphone cepret gitu, nah kayak gitu. Dan kita tonjolin kalau apa sih kenikmatan dari makanan itu. Kalau ini dari produk makanan ya, beda lagi dengan yang lain. Nah itu terus yang kami lakukan, tapi yang paling menarik adalah kita segera menggunakan konten kreator Bu, konten tim, karena mereka jauh lebih jago daripada kita gitu. Jadi enak banget begitu kita menggunakan konten kreator, kita bisa fokus ke bisnis, mereka bisa fokus membuat konten kreator kita bagus gitu. Itu kalau saya sih gitu Bu. Cuman untuk awal-awal kita dengan produk seadanya pun bisa, cuman harus pakai hati gitu. Jadi orang lain seneng nggak sih lihat foto saya yang ini gak? Itu sih yang penting sih Bu, gitu. Jadi hasil fotonya pasti bakal kelihatan di feednya itu bagus sih, kayak gitu. Jangan lupa copywritingnya yang bikin greget gitu.
Mungkin itu selanjutnya kan dari Clickbait ya. Iya. Ya kalau ngomongin konten sih sebenarnya yang saya bilang pasti lebih baik itu teamwork. Soalnya dalam artian ada expert sendiri-sendiri yang khusus mengeksekusi konten itu ya. Iya, betul. Soalnya dalam artian konten yang baik seperti apa sih? Tidak ada formula khusus sebenarnya gitu loh. Yang penting kontennya itu cukup mampu menghasilkan engagement dan ketertarikan dari audiens sendiri. Misalnya dalam artian apakah itu menggunakan alat-alat yang memadai yang lebih mahal itu lebih bagus sementara dengan handphone itu tidak menarik, belum tentu gitu loh. Belum tentu juga karena kalau kita ngomongin perilaku audiens atau netizen ini itu dinamis sekali gitu. Apa ya, terlalu ini kan maksudnya nggak kaku lah ya, heterogen kan. Dia yang seneng, ada yang pukul dan segala macam. Jadi kita harus tahu dulu, makanya tahapan yang kalau kita biasanya ngomongin konten pasti ngikutin tahapannya awareness. Misalnya tahapan awal ketika kita mau mulai awareness, bagaimana sih memproduksi konten-konten awareness seperti apa biar orang notice ke brand kita misalnya ya, dengan memberikan storytelling yang baik, misalnya kontennya bercerita, mampu menghasilkan engagement, shareable misalnya dalam artian wah cukup informatif nih misalnya. Kan ngomongin misalnya kayak semacam dapur gigi tidak selalu harus posting makanan dong, sekali-sekali ada ceritanya di baliknya, kemudian ada testimoni dan segala macam. Itu kan menghasilkan engagement dan trust tentunya kan dari si audiens. Makanya kalau ngomongin konten kita harus layaknya kita mau ngomongin bisnis di awal gitu. Oh, segmen kita apa nih, konten yang tepat untuk apa misalnya. Kalau kita ngomongin produksi konten yang pro banget misalnya, sementara pasar kita middle to bottom misalnya, ya nggak relate juga gitu. Maksudnya ya bagaimana kemudian konten mampu menghasilkan atau menyasar pasar-pasar yang kita tentukan sebenarnya. Seperti misalnya bisnis makanan, misalnya makanan dapur gigi, pasarnya kemana nih, middle to bottom, middle to up misalnya dan segala macam. Ya berikan dong sajian konten-konten yang relate gitu, yang pas dan segala macam. Soalnya seperti itu, karena kalau ngomongin konten, kalau kita browsing di internet atau di Google gitu, formulanya banyak sekali gitu, termasuk dengan copywriter kan. Misalnya ada yang kalau secara teoritis di ilmu komunikasi pasti tahu AIDA gitu ya. Kemudian ada AIDA pakai S gitu dan segala macam, atau show your star dan segala macam. Banyak hal itu, formula itu bisa kita temukan setelah berjalan nantinya gitu. Walaupun di awal sudah kita persiapkan ketika ada asumsi awal, data-data yang kita punya, audiens kita seperti ini, pasar kita seperti ini, mungkin yang tepat seperti ini gitu. Jauh lebih oke sebenarnya dijelasin sama Bu Kupi gitu. Karena udah masternya langsung bagaimana di webinar selanjutnya. Lebih ngerti pasti bagaimana strategi komunikasi yang baik, karena konten juga bagian dari komunikasi kan. Seperti ini. Kalau softwarenya apa yang paling mudah mungkin? Waduh, software sih bisa macam-macam. Orang di gadget aja sekarang udah bermacam-macam kan gitu loh, bermacam-macam untuk menghasilkan konten. Bisa melalui handphone, bisa melalui PC atau laptop dan segala itu sih tergantung kebutuhan si pengguna sebenarnya. Kalau emang ada kebutuhan produksi konten yang lebih berat, ya tentunya menggunakan software yang kompatibel sama laptop atau PC. Di handphone kayaknya nggak cukup, nggak kuat gitu. Itu sih sebenarnya tergantung pengguna sih butuhnya seperti apa. Nggak harus ada yang software A, B, C dan segala macam juga sih. Ya tergantung kebutuhannya juga. Iya benar. Aduh, ini banyak sekali pertanyaannya, tapi mohon maaf ke semuanya. Kalau semuanya kita bahas sampai kapan ya? Sampai maghrib kayaknya gitu. Oke, akang-akangnya. Terima kasih informasi Terima kasih informasinya hari ini, sangat menarik sekali. Intinya memang kalau saya bisa nggak disimpulkan sih yang tadi saya simak gitu ya.
Tadi kalau digital marketing memang harus ada tim ya gitu ya, tim. Kemudian memang tadi di bidang usaha fokus gitu ya, kita harus fokus, harus selalu menyesuaikan diri dengan keadaan apa-apa, dan paling penting inovasi. Inovasi gitu ya. Oke, e-commerce gitu ya. Tadi sudah like kan, sudah komen, sudah subscribe. Jadi nanti kita ada lagi webinar-webinar yang lainnya, tenang, jangan sampai sayang nih waktunya gitu ya. Sebelum kita tutup ada ini dulu Bu lagi ada penyerahan. Ya, cindera mata. Bu Adek, silakan Bu Adek untuk pemateri kita hari ini. Silakan untuk Kak Adit ya, Kak Adit. Silakan Kak Adit. Sini ya Bu ya. Foto. Mas, Ibu kata nuhun ya. Betul ya Bu. Kang Beri silakan. Silakan. 1, 2, 3. John. Sudah? Oke, Ibu kasih social distancing. Kita harus kasih educate nih. Ya di sini juga kita masih tetap pakai social distancing ya. Di fotonya agak jauh-jauh tapi nggak terlalu jauh. Segini cukup? Oke. Sip. Salam komunikasi. Betul, salam komunikasi. Sip, hatur nuhun. Silakan Kang Adi. Alhamdulillah hari ini kita sudah laksanakan webinar. Nanti ada lagi webinar yang lain. Jangan lupa untuk selalu ikut gitu ya di webinar selanjutnya. Saya tutup. Saya Pupi Indriati Jailani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Isi red. Universitas Sangga Buana YPKP menyelenggarakan pendidikan berbasis pada entrepreneur. Paling tidak kami menggunakan dua konsep. Satu konsep membina, mendidik mahasiswa kita berbasis pada pembangunan karakter entrepreneur. Yang diharapkan ke depan, anak-anak kita memiliki motivasi yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik. Yang kedua, memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. muda kita, mahasiswa Sangga Buana, pada kemampuan menciptakan produk-produk. Inilah yang kemudian disebut dengan entrepreneur berbasis pada produk. Jadi, pendidikan Sangga Buana menggunakan dua pendekatan. Pendekatan membangun karakter bagi mereka yang ingin menjadi pegawai, dan membangun karakter untuk menjadi entrepreneur sesungguhnya ketika mereka sudah memiliki ide gagasan untuk membuat produk
dan menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. Insya Allah kami akan menjadikan lulusan Universitas Sangga Buana adalah the winners atau pemenang dan bukan follower. Maju Sangga Buana untuk bangsa Indonesia unggul.